hari sini Pak ya. Tidak ada dalam lapas lain, tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya pahalanya lebih besar di sisi Allah dan lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Di mana Allah mengatakan perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, ya. Puasa, ya, puasa 10 Zulhijjah itu disunahkan juga kecuali sebentar tanggal 10-nya. Tanggal 10 kan Idul Adha, haram hukumnya. Al-amalu fi ashri Dzulhijjah. Kemudian amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah itu Pak ya. Itu luar biasa itu. Malang-malang kita ngaji kan. Ya. Hari-hari yang bulan yang paling afdal bulan Ramadan. Kalau mau amalan, maka bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan bulan yang lain kalau kita buat amalan. Kalau kita baca Quran, maka bulan Ramadan harusnya lebih banyak baca Qurannya ketimbang bulan-bulan yang lain. Setelah bulan Ramadan, maka hari-hari yang paling afdal untuk buat amal adalah hari-hari Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sampai hari raya Idul Adha. Ya. Ramadan kan sebelum Idul Fitri. Ya, ujungnya Idul Fitri. Ramadan habis Idul Fitri. Maka ini 10 hari Zulhijjah. Terakhir dengan Idul Adha. Jadi menjelang 2 hari raya ini hari-hari yang paling bagus untuk beramal. Nah ini orang-orang banyak lupa nih Pak ya, banyak lupa amalannya. Yang gembira tuh kalau hari raya aja, hari raya. Tapi sebelum hari raya Idul Adha gak ada amalan, sama seperti hari-hari biasa. Padahal luar biasa itu 10 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu Allah lipat gandakan. Bahkan orang yang beramal di situ, dia itu fisabilillah. Dapat pahala fisabilillah. Orang beramal di hari-hari itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-'ashr qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja fi bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tabrani wa lafdhu qala ma min ayyamin a'zamu indallahi wal ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min ayyamin 'ashri fa'athiru fi inna tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wa fi riwayatin al-Baihaqi qala ma min 'amalin azka indallahi wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha qila wa lal jihad fi sabilillah qala wa lal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in faqala fa kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyam al-'ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yuqdaru alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 Zulhijjah. Yaitu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Zulhijjah itu bulan 12, bulan Arab. Bulan Arab bulan terakhir, bulan 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu bulan 9. Terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Di 12 Pak. Bulan 12 Zulhijjah. Setelah Zulhijjah masuk Muharram lagi tahun baru. Ya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun jihad, kan tadi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dibuat pada hari-hari 10 Zulhijjah. Ya Rasulullah, walaupun jihad, tapi di hari-hari yang lain, walaupun jihad ya Rasulullah, iya. Walaupun jihad, amalan yang di 10 hari Zulhijjah ini lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai lagi. Kecuali, kata Nabi, kecuali kalau Allah itu pergi berjihad bawa harta sendiri dengan dirinya sendiri.
dan dia tidak balik dengan kedua-duanya. Artinya apa? Hartanya habis, nyawanya meninggal. Nyawanya habis juga. Nah, kalau orang syahid seperti itu, baru itu lebih baik, itu lebih afdal, itu lebih Allah cintai. Tapi kalau belum seperti itu, maka amalan di 10 hari Zulhijjah ini lebih Allah cintai. Subhanallah ya. Nanti kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, kita ingat hari sini Pak ya. Tidak ada, dalam lapas lain, tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya pahalanya lebih besar di sisi Allah dan lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Imam Nawawi mengatakan perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, ya. Puasa, ya, puasa 10 Zulhijjah itu disunahkan juga, kecuali sebentar tanggal 10-nya. Tanggal 10 kan Idul Adha, haram hukumnya. 1 sampai 9 itu disunahkan. Bahkan tanggal 9 lebih akid, lebih muakkad, lebih dikuatkan lagi kesunahan puasa tanggal Arafah. Hari Arafah itu sunnah puasa bagi yang bukan haji. Bagi yang bukan haji. Kalau yang haji ketika Arafah sunnah enggak puasa. Sunnah enggak puasa. Sunnah dia berbuka. Karena di Arafah itu kan yang haji tahu bagaimana susahnya di Arafah itu. Tapi kalau pada jalan enggak susah deh enggak. Ya. Asyik tendanya enggak. Alhamdulillah ya. Ya. Tapi tetap juga Masya Allah luar biasa itu ya. Arafah itu. Maka mengapa tidak sunnah? Karena Nabi ketika haji, ketika hari Arafah, Nabi tidak puasa. Nabi tidak puasa. Menjelang maghrib, itu setelah asar, Nabi minum susu. Minum susu menunjukkan kepada umatnya bahwa aku nggak puasa hari ini. Maka yang lebih afdal bagi yang haji, tidak puasa tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Tapi yang bagi yang bukan haji, kita yang di sini, bukan di Mekah, yang nggak haji, sunnah puasa 9 Zulhijjah. Ya. Dalam riwayat lain Imam Baihaqi mengatakan, Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih mencucikan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak pahalanya daripada kebaikan atau amal kebaikan yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Maka dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah tinggi itu, amalan paling tinggi. Maka kata Nabi SAW, walaupun jihad fisabilillah, tetap amal 10 Zulhijjah lebih unggul. Kecuali bila ada seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan dia enggak pulang dengan satu pun di antara keduanya. Artinya hartanya habis dan nyawanya pun melayang, habis juga, meninggal fisabilillah, baru itu lebih afdal. Tapi kalau masih balik, maka amalan 10 Zulhijjah lebih afdal lagi. Maka Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, apabila masuk 10 awal Zulhijjah, maka dia bersungguh-sungguh dengan sangat sehingga hampir-hampir enggak mampu untuk dia buat amalan tadi. Ya. Maksudnya itu nampaknya dia tak ada istirahat, meninggalkan tidur, meninggalkan makan, sungguh-sungguh. Allah ya. Dari Imam Auza'i radhiyallahu anhu dia berkata, balawani anna al-amala fil yami min ayyamil ashrik ka qadri ghazwatin fi sabilillah yusamu naharuha wa yahrusu lailuha wa yahrusu lailaha illa ayaktassa ru'un bi syahadah. Telah sampai kepada aku, kata Imam Auza'i, bahwasanya amal yang dibuat pada 10 Zulhijjah, pada tanggal 1 sampai 10 hari Zulhijjah itu pahalanya seperti berjuang fisabilillah. Yang mana dalam perjuangan itu siangnya dia puasa, malamnya dia berjaga. Siang berpuasa, malam berjaga dan dalam fisabilillah, dalam berjuang, dalam perang. Dalam perang siangnya puasa, malamnya bangun malam tahajud. Nah, seperti itulah. Ya seperti itu, maka kita dapat fadilahnya di mana? Di 10 hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Jadi sia-sia, jangan kita sia-siakan hari-hari 10 Zulhijjah ini. Kecuali kalau ada orang yang
meninggal syahid fi sabilillah, baru itu lebih tinggi.